Kalau dibandingkan anggaran-anggaran dengan sektor misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Anak gitu ya, atau Komnas Perempuan jauh. Kementerian itu paling 300 miliar, Komnas Perempuan malah 30 miliar, dibandingkan dengan 330 triliun. Kita mau perang sama siapa sih? Anggaran pertahanan itu dinaikkan, kita mau perang sama siapa? Pada saat yang sama, pemerintah melakukan pemangkasan uang, alas sama efisiensi. Tapi efisiensinya, logikanya di mana ketika anggota DPR justru mendapatkan tunjangan yang besar gitu. Negara yang ditekan secara ekonomi, soal tarif, soal dagang lah gitu kan. Di Indonesia juga begitu, mulai ada parade-parade militer. Sama seperti di El Salvador, di Hungaria, di India, dan di beberapa negara lain yang intinya menurut para penerima Nobel Perdamaian, dunia sedang menghadapi bangkitnya fasisme gitu. Yang dicirikan oleh militerisme, dicirikan oleh sentralisme, dicirikan oleh integralisme, dicirikan oleh korporatisme. Militerisme kita lihat di Indonesia pembentukan batalion. 100 batalion sudah dibentuk. Sekarang mau dibentuk 500 batalion. Kalau 100 batalion aja itu bisa menguasai 20% kabupaten seluruh Indonesia. Kalau 500 batalion, seluruh kabupaten ada di dalam genggaman militer. Artinya militer akan membayang-bayangi pemerintahan sipil, militer akan membayang-bayangi proses peradilan sipil, dan bahkan lebih jauh mengendalikan pemilu dalam 2029. Jadi ada satu bahaya yang besar kalau kita membiarkan militer ini keluar dari fungsi konstitusionalnya. Anggarannya naik tajam. Sekarang dari 270 triliun sekarang menjadi 330-an triliun gitu. Naik sangatlah drastis. Di era Jokowi hanya turun sekali dan 2 kali di 2016, 2018, tapi secara umum naik terus. Sementara anggaran-anggaran sektor lainnya sangat minim. Pendidikan malah dipangkas sekarang untuk diambil ke MBG gitu. MBG sangat bermasalah, banyak yang menolak itu. Belum lagi problem racun dan seterusnya. Itu pun dikelola oleh militer gitu kan. Nah, ini baru satu problem militerisme gitu. Kalau dibandingkan anggaran-anggaran dengan sektor misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Anak gitu ya, atau Komnas Perempuan jauh. Kementerian itu paling 300 miliar, Komnas Perempuan malah 30 miliar, dibandingkan dengan 330 triliun. Kita mau perang sama siapa sih? Anggaran pertahanan itu dinaikkan, kita mau perang sama siapa? Nggak ada. Gitu. Ya boleh aja ditingkatkan alutsistanya, tapi ketika masyarakat sedang membutuhkan layanan dasar, itulah yang harusnya diprioritaskan. Guru honorer gitu kan. Benar. Nah, pada saat yang sama pemerintah melakukan pemangkasan uang, alas sama efisiensi. Tapi efisiensinya, logikanya di mana ketika anggota DPR justru mendapatkan tunjangan yang besar gitu. Nah, belum kalau kita bicara misalnya integralisme atau sentralisme, pemerintahan daerah tidak lagi punya otonomi dalam menentukan ruang fiskal mereka, menentukan pendapatan daerah mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.